Ustazah, temanya hari ini temanya amaliyah yang bisa dikerjakan mulai nanti malam setelah ba'da sholat maghrib. Karena kita disampaikan umur sampai hari ini, jangan sampai umur itu sia-sia. Kita gunakan, karena kita dikasih sehat, pasti Allah pertanyakan, sehatnya kau gunakan untuk apa? Insya Allah untuk selanjutnya saya akan membahas tentang fikih puasa. Syaratnya, rukunnya, yang membuat pahala puasa berkurang, yang batalin puasa, biar besok-besok kalau puasa Ramadan tahun ini gak cuman pemahaman asal saya sudah azan subuh kagak madang kagak minum. Dulu kan kita mikirnya gitu doang. Asal azan maghrib saya buka makan minum, sudah kerjaan kita itu. Dan kita nggak tahu filosofinya terawih itu apa. Makanya emak-emak kadang kalau terawih dicari imamnya yang kenapa? Oke, yang kelima itu malam nisfu saya berapa kali mengingatkan, besok kalau kedapetan malam ini saya punya mantu, punya anak ustazah memang sedang tidak sholat, adakah amaliyah kita? Jangan sampai perempuan itu selalu bersembunyi dalam sebab karena nggak sholat, haid. Saya kan lagi haid. Kalau sudah haid saya nggak boleh ngapa-ngapain kan? Bukan, nggak begitu. Walaupun haid, adakah doa yang bisa saya baca? Ada. Yang nggak haid lebih banyak lagi bisa kita lakukan. Sampai sini paham? Oke. Nanti setelah sholat maghrib, Bu, habis sholat maghrib ngapain ustazah? Langsung saya sepil. Ketika ibu sholat, Assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya terus ibu kan Allahumma lantas. Ya betul. Allahumma antas salam apa Allahumma lantas jalan? Allahumma antas salam apa Allahumma lantas jalan? Allahumma lantas jalan. Harusnya bagaimana ustazah? Nanti malam kalau ibu sudah selesai sholat maghribnya, sebelum baca wirid langsung baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya kan langsung astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Itu yang disebut sama kita namanya karena bacaannya dibaca berulang-ulang setelah sholat tapi khusus nanti malam sampai besok sampai Rajabnya terakhir, setiap ba'da sholat maghrib habis salam sholat fil alamina innaka hamidum majid, gitu kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya diterusin. Bu, lah masak lagi sholat masak minal khubuthi. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min adzabi jahannam. Kalau bahasanya dalam hadis, kita minta perlindungan itu dari neraka Oke. Terus kalau saya tambahin jadinya wa min adzabin nari wa min adzabi jahannam. Karena di redaksi hadis itu jahannam. Rasulullah itu contohkan jahannam. Karena neraka yang paling nanti itu nyiksa itu neraka jahannam. Terus wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ditaruh nih tangannya, pret. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Dibaca berapa Ustazah? 70 kali. Dibaca berapa Bu? Cara menghitungnya, saya akan memberikan keterangan. Ada banyak orang tuh kadang-kadang menghitung zikir. Jadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya itu bentuknya doa. Karena isinya itu kita memohon kita bertahu. Oke. Maka dibaca 70 kali. Cara bacanya ngitungnya bagaimana? Sunnahnya pakai tangan kirinya no. Kalau saya bilang kanan, ibu bilang yes. Kalau tangan kiri no. Biar nancap. Takutnya nanti pas ini semua jari-jari dihitung. Oke Bu ya. Kalau ibu zikiran, kalau ibu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sunnahnya pakai tangan kanan, tangan kiri. Nah, ingat ya, nanti kalau udah tangan kiri, oh no begitu. Karena saya sepil habis ini, habis sholat maghrib nanti, habis baca itu baca apa lagi? Sampai sini paham? Oke. Lalu, nah nanti kalau sedang haid, ketika sudah azan maghrib, yang haid amaliyahnya sebelum azan maghrib baca surah Al-Falaq 7 kali, termasuk yang gak haid. Paham? Karena perempuan ketika haid itu banyak gampang mengalami gangguan. Gangguan apa? Gangguan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Makanya orang yang sedang haid gampang emosi. Baca Qul a'udzu birabbil falaq saja 7 kali. Diawali a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq, tapi ayo, kemarin udah belajar loh. Ayo baca bareng. A'udzu billahis samii'il 'aliim. 1 2 3. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq, tapi falaq. Oke, itu yang benar. Jangan qul a'udzu birabbil falaq. Enggak boleh. Oke? Min syarri ma khalaq. Ini berlaku perempuan yang haid maupun yang tidak haid, dengan niat Allah menjaga kita. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apapun makhluk ciptaan Allah. Emang kenapa Ustazah suruh doa begini? Karena kadang-kadang kita itu dibikin kesel oleh manusia. Kadang perempuan yang sedang haid gampang kesinggungan. Padahal di bulan Rajab Allah berpesan jangan sampai kita masih punya kesel dengan siapapun. Kesel sama suami, anak, tetangga, besti, lepasin. Selama kita di bulan Rajab melepaskan semua ikatan yang gak baik dalam tubuh kita, insya Allah kita dikasih keberkahan di bulan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil doa Allahumma barik lana, ya Allah berkahi saya fi Rajab, di bulan Namanya barokah itu apa sih Ustazah? Barokah itu satu ziyadatul khair. Yang kedua dari ziyadatul khair, dari kebaikan yang terus bertambah. Dijadiin setiap hari, setiap menit, setiap detik kita itu terasa tenang hati kita. Orang tuh kalau ngelakuin kebaikan tenang apa enggak? Orang kalau ngelakuin dosa kesel, marah, kesinggung sama orang, enak apa enggak? Tenang apa enggak? Ya enggak tenang, kita kesel sama orang. Yang ada di otak kita mikirin bagaimana saya membalas keburukan biar dia sakit hati.
Betul? Maka disebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab ini, engkau kasih kesempatan saya kalau sehat tuh mulutnya dibuka tapi bukan lemes. Orang lewat, apa baik dikata. Paham maksud saya? Mulutnya dibuka. Buat apa Ustazah? Zikiran. Baca bukan lemesin Kenapa Cok? Itu kan tadi habis begini tuh. Mulutnya buka tapi nggak tenang orang hidup begitu, Bu. Bukan ziyadatul khair. No. Apa, Bu? Jadi kalau ada temen tetangga ngajakin lemes, Allahumma barik lana. No. Kalau tetangga matanya udah gatal baik. No. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Pasti orang itu kesel sama kita. Betul? Kagak asik loh. Kenapa? Karena dia udah sangat antusias pengen jelekin orang. Tapi bagus kita menutup di itu yang disebut berkah. Ziyadatul khair berarti kita dikasih besok insya Allah lebih baik, dipertemukan yang baik. Nah, ketika ditemuin yang baik-baik, barokahnya apalagi efeknya Ustazah? Ketenangan. Jadi orang tuh kalau hidupnya tenang, insya Allah hidupnya juga senang. Betul apa betul? Orang kalau banyak musuh emang enak? Kagak, pusing. Betul. Orang gedek sama orang, kesel hatinya, kagak enak pikirannya. Coba kalau sama orang lewat, kenal, mana? Tuh. Loh Bu, sodakoh yang paling murah itu apa? Senyum. Tapi senyum itu susah, apalagi sama orang yang kita keselin. Senyum tuh berat, paling begini doang, itu udah paling maksain tuh. Berat sebelah. Paham ya Bu ya? Oke, amaliyahnya berarti 7 kali dibaca sebelum adzan maghrib. Yang gak apal a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim, gak apal Ustazah, ya sudah diganti saja pakai ta'awudz yang biasa. Cuman memang bagus a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim itu dipakai sebagai doa untuk penjagaan diri, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun beliau ketika membaca wadhifah kubra al-maksurat tahu? Rasulullah itu selalu mengawali dengan a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Oke, sudah azan maghrib. Yang haid nunggu azan selesai. Yang haid nih, jadi nanti pulang dari sini nenek-nenek, emak-emak yang punya mantu, punya cucu bisa nasehatin. Kalau nenek-nenek emang ada yang haid di sini? Nggak ada. Kali gitu. Neng, emak-emak, emak olan, make softtek, cuma nahan pipis. Soalnya kalau lagi ketawa suka serit. Nah, batuk dikit, serit. Nah. Tapi insya Allah ilmunya manfaat. Yang haid nunggu adzan selesai baru baca zikirnya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli, dihitung pakai ini. Terus Rabbil firli warhamni. Lagi. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Terus Rabbil firli warhamni. Pakainya tangan dihitung. Punten, kalau dibaca 70 kali, paham ya? Caranya begini, satu putaran ini 15, paham? Kalau 15 dikali 4 berapa? 60. Nanti buat nandain baru tangan yang ini.
Ini putaran 1, jempolnya nongol. Muter lagi. Kalau nggak ada tasbih tuh, ini muter lagi. Tangan putaran kedua. Ini lagi. Jangan terus begini. Ya gimana yang hitungnya, terserah aja dah, terserah. Lah kan udah Allah kasih ini. Jadi tangan yang kanan ini gunakan. Setiap ruas ada 3 dikali 5. 15 dikali 4 berarti 6. Sisanya tinggal 10-nya begini aja, udah muter lagi, selesai. Oke mak-makku. Jadi tidak ada alasan aku nggak bawa tasbih, ya udah ntar aja. Ini loh nempel, pakai. Paham ya? Lalu sholat apa Ustazah? Baru baca kalau sudah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, baca wirid. Habis itu ibu baru sholat ba'di. Kalau masih ada waktu, sholat apa Ustazah? Awabin. Sholat apa? Awabin. Saya ajarin cara sholat awabin. Ini ilmunya hari ini full. Yang nggak tahu langsung nanya. Boleh dihitung pakai tas? Karena tadi saya itu cuman memberikan gambaran bagi ibu-ibu yang suka kasih. Aduh, tasbihnya ketinggalan. Aduh, tadi nggak bawa digital. Pakai aduh lah, itu tangan kan bisa. Kalau pakai begini kan pusing. Sudah langsung pakai ruas ini 15. Nanti 1 putaran 15 pakai tangan kiri nongolin. Berarti baru 1 putaran. Sampai 4 putaran, baru putaran terakhir pakai jarinya diginiin aja. Karena 10. Sampai sini paham? Salat awabin. Salat awabin ini apakah ada keterkaitan dengan Rajab? Sebenarnya pun enggak. Tapi salat awabin itu termasuk apa sih Bu maknanya? Kan ibu tadi kan baca zikir, baca doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oke, sebentar. Boleh 9, 10, 9? Enggak apa-apa. 70 itu kan batasannya. Batasan kalau memang ibu mau melakukan 70 itu udah bagus. Tapi lebih dari itu, ya lebih bagus. Paham maksud saya? Jangan sampai, waduh ini kurang 70 apa lebih dari 70. Jangan sampai ini lebih. Kalau lebih gimana cara ngurangin? Ya Allah aku kurangin Rabbighfirli 1. Ya Allah aku kurangin Rabbighfirli. Enggak usah begitu. Ya Bu ya? Karena ketika ibu baca doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu sebenarnya apa sih? Ibu jangan cuma baca di lisan doang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Udah apa Ustazah? Cuma 3 doang. Tapi paham nggak maksudnya? Ora. Ya. Ayo ngaku. Ya. Saya mah hafal bacaannya. Kagak ngerti itu maksudnya. Artinya. Kalaupun artinya nggak hafal nggak apa-apa. Yang terpenting paham maksudnya. Jadi ketika ibu membaca tadi itu hadir hatinya. Bukan cuman ucapan. Tangan kiri untuk penanda, tangan kanan untuk Saya ulang lagi, tangan kiri untuk penanda. Tangan kiri nandain, tangan kanan Jadi tangan kiri nandain dapat berapanya. Tapi tangan yang bekerja itu tangan kanan. Sampai sini paham? Insya Allah ini diciptain tangan kita. Wa tukallimuna aydihim. Nanti tangan ini akan bercerita. Marqonah. Heng ing heng. Gak ada kan namanya si Markona? Markona dulu dikasih tangan, tangannya bukan celamitan, tapi tangannya dipakai zikiran. Masya Alhamdulillah. Paham maksud saya Bu? Dan saya ngomong begini karena banyak ibu-ibu tuh kadang-kadang bikin alasan. Disuruh zikiran, gak bawa tasbih, gak enak. Ngapain bilang gak enak? Tangan ada, pakailah. Ibu, sholat awabin. Sholat awabin itu maknanya, Rabbighfirli tadi saya maknain dulu. Rabbighfirli, ketika ibu membaca doa Rabbighfirli, ibu nggak paham artinya, tapi ibu ngerti caranya gambarinnya. Apa Ustazah? Rabbighfirli
Ibu tuh ingat dosanya ibu. Ibu bayangin dari mulut ibu, bayangin dari hati ibu, bayangin dari mata ibu, bayangin dari tangan ibu. Ya Allah, tadi saya pagi mukulin anak. Gak usah diartiin. Kalau diartiin gak ngena di hati. Betul? Tapi kalau ibu bayangin, astagfirullah, ya Allah Rabbighfirli. Kebayang tadi pagi habis mukul anak. Kebayang tadi tuh hati saya gondok banget sama laki. Itu lebih nyembuhin, Bu. Dan itu lebih mengena taubatnya ketimbang cuman baca lisannya doang. Loh, orang kalau baca mah gampang. Betul? Kayak gini loh, Bu. Aku tuh sayang loh sama kamu. Lo ngomong itu gampang. Tapi untuk nunjukin saya sayang kan butuh pengakuan, pembuktian. Tapi ketika ibu ngakuin, emang tadi pagi saya begini, barusan saya begini, itu lebih ngena ke dalam hati. Jatuhnya nangis, berarti kita hadir, tahu perilaku salah kita di mana. Nggak usah diartiin, Rabbighfirli, ampuni dosaku. Belum tentu ibu ngomong ampuni dosaku, ingat dosanya. Betul? Belum tentu loh ibu nyadar itu dosaku. Tapi ketika ibu gambarkan kekurangan saya barusan, hari ini, kemarin, kebayang semua, yakin nangis. Warhamni, punten Bu. Kata warhamni itu sebenarnya Masya Allah, itu harapan yang paling indah seorang hamba kepada Allah. Jangan cuma sayangi aku, bukan begitu, maknanya tuh dalam loh Bu. Warhamni itu apa Ustazah? Kalau ibu pengen tahu rahmatnya Allah, pengen tahu kasih sayangnya Allah, luar biasa. Ketika ibu sebut warhamni, ibu tinggal bilang, pantaskah aku masih mendapatkan sayangmu ya Allah? Kita ini kadang sholat aja hitung-hitungan. Sholat banyak nahan kentut, sholat merasa berat suruh wudhu lagi. Betul? Bahkan kita tuh nggak rela sholat kita menjadi tenang. Sebab apa? Para penjual sibuk di depan, ada yang neriakin beli. Betul? Warhamni ya Allah, masih pantaskah ya Allah, masih pantaskah ya Allah, masih pantaskah aku engkau rahmat kesayanganmu. Itu bayangin, gak pernah merasa banyak terima kasih, gak pernah merasa banyak terima kasih, kurangnya sama Allah. Betul apa betul? Ini saya sampai nangis Bu. Ada tisu? Astagfirullahaladzim. Karena memang ketika ibu membaca Rabbighfirli hanya sebatas ucapan, yakin hakul yakin, cuman selesai di ucapan, tapi tidak mengena pada kehidupan, perilaku kehidupan kita. Ngerti maksud saya Bu? Apalagi kan sekarang banyak bencana, betul? Banyak banget bencana. Mau Allahumma gfirli boleh, mau Rabbighfirli boleh. Karena Allahumma sama Rabbi itu sama-sama lakopnya kembali kepada Allah. Kalau Allahumma ya Allah, Rabbighfirli Tuhanku, sama aja. Kata panggilannya sama kepada Allah. Karena kita tuh kadang-kadang dikasih nikmat udah banyak loh. Coba sekarang ibu bayangin, gimana nasibnya orang di Aceh, Aceh Tamiang, yang rumahnya udah nggak karu-karuan rata. Berarti Allah itu masih sayang loh sama kita. Paham Bu? Bahkan Allah buktikan di Tamiang ada pesantren yang dulunya sebelum kejadian banjir bandang, itu pesantren dicaci maki Bu, dianggap rendah, dipandang sebelah mata. Justru nyawa di situ banyak yang selamat, kayu segede apapun nggak ada yang tembus masuk ke pesantren itu. Ibu, ketika kita baca warhamni ya Allah, tanpa kadang kita merasa rendah diri Bu, terasa aku ini kurang syukurnya, tapi engkau masih memberi nikmat terus. Betul Bu?
Baru ibu, wa tuba alayya. Ya Allah, terkadang perbuatanku, ucapanku sudah kelewat batas. Hatiku tidak baik dengan seluruh makhlukmu. Wa tuba alayya. Saya ingin kembali kepadamu ya Allah. Saya ingin taubat saya Engkau terima ya Allah. Jadi ketika baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, jangan cuman hanya mulutnya saja, tapi hatinya ikut hadir, menyaksikan. Ini ada yang ngomong saya di Aceh, Zah. Mohon doanya semuanya. Insya Allah Aceh setelah ini akan pulih kembali. Aceh lebih damai lagi, dan Aceh mau berbenah lagi. Dan saya berharap pemerintah yang mungkin hari ini diisi ada beberapa orang yang zalim, semoga dengan kejadian peringatan bencana seperti ini, semoga pejabat itu mau dan malu, mau merubah diri dan malu dengan perbuatannya. Betapa banyak nyawa yang hilang loh, Bu. Oke. Ibu, sampai sini paham nggak? Ibu masih mau ngaji? Masih mau dengerin saya ngaji? Nah, saya kembali, saya maknai sholat awabin. Karena begini, Bu, Rasulullah itu berpesan, anibu ila rabbikum. Itu pesan Rasul. Wastaghfiru dzunubakum. Itu pesan Rasul. Pesan apa, Ustazah? Pesan yang Rasulullah sampaikan kalau kita pengen beruntung barokah di bulan Tadi yang pertama, anibu ila rabbikum. Yang kedua, wastaghfiru dzunubakum. Wa tarkul ma'asi fi syahril hurum. Ini pesannya 3. Saya ulang lagi, Bu. 3. 1, banyak bertaubat di bulan Rajab. Lebih-lebih kemarin kita disuguhkan Sumatera habis tenggelam. Paham ya, Bu? Semoga rumah kita walaupun gak mewah, gak megah, gak luas, tapi kita syukuri, kita jaga, kita menjaga, kita mau mensyukuri sedikit banyak kita syukuri. Semoga Allah jaga dari seluruh bencana, khususnya kita, umumnya saudara kita semuanya. Amin Allahumma amin. Oke. Lalu saya lanjut lagi. Sholat awabin. Ini kan tadi kan hadisnya anibu ila rabbikum. Kalau kita disuruh anibu ila rabbikum, sholat awabin itu sholat yang gimana sih, Ustazah? Awabin itu maknanya sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan saya mengembalikan segala urusan saya kepada Awabin. Saya kembalikan lagi. Saya tutup hari ini karena maghrib itu mengawali malam. Kalau isya itu sudah malam. Saya ulang. Kenapa awabin itu ba'da maghrib itu mengawali masuknya malam. Tapi yang disebut malam ya isya. Ngerti maksud saya? Lah terus ketika kita, Ustazah, kalau sholat cerit, nah sholat cerit batal apa enggak? Kalau ceritnya itu memang keluar dari kubul, dari jalan depan, dari farji atau jalan depan kubul, baik laki-laki perempuan, maka sholatnya batal, wudunya batal, bahkan ceritnya itu harus dicek. Apakah ceritnya mengenai badan, ceritnya mengenai mukena, ceritnya sampai netes ke tempat
Ngerti maksud saya? Jadi cerit itu nggak cuma judulnya cerit doang. Kalau ceritnya kena kulit, ya berarti apa Bu? Kulit kita, badan kita kena sholatnya batal, wudhunya batal, harus bersihin najisnya dulu. Berarti cebok ulang, baru kalau sudah kena baju juga, bajunya juga kena Ustazah. Iya, bajunya juga nggak bisa dipakai kalau ternyata ceritnya masih ada bonusnya lagi, netes ke tempat sholat, ya tempat sholatnya pun tak bisa dipakai, najis semuanya. Sampai sini paham? Oke. Jadinya kalau cerit tadi harus dilihat dulu. Satu, tetap batal semuanya, oke? Sholatnya juga batal. Umpama, punten, emang Ustazah tadi habis sholat maghrib, efeknya apa? Saya kan baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya lumayan lama, karena saya bacanya nggak buruk, sambil saya nikmati, sambil saya memang meresapi dosa saya resapi keinginan saya, betapa banyak keinginan saya, tapi masih pantaskah Allah menyayangi saya? Tuh. Terus waktu ba'alayya, kan kita ngeresapi itu Bu semuanya. Ketika tadi kita resapi bacanya kok jadi lama, ternyata pengen saya tahan. Pas sholat ba'diyah maghribnya ngecerit, ya sholatnya paham ya? Oke, sholat awabin niatnya. Nanti malam sholat awabin. Karena sholat awabin itu sholat yang memberikan penekanan kepada diri kita. Awabin itu sholat yang dikerjakan dengan tujuan mengembalikan segala urusan kita. Baik buruknya urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kalau jatuhnya akhlak kita yang buruk, semoga Allah ampuni. Oke. Niatnya bareng-bareng, usolli. Usolli salatal awwabina rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia gimana Ustazah? Sengaja aku niat sholat sunnah awwabin 2 rakaat karena Allah. Saya ulang, kalau pakai bahasa Arab keder, sengaja aku sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholatnya dikerjakan setelah sholat maghrib. Oke, saya sepil dari mulai sholatnya maghrib bubar terus ngapain. Saya sepil, perhatiin. Yang di room lab saya, yang di offline, hello. Yang di depan masih mau dengerin? Oke, saya sepil caranya. Allah. Ibu, ini kan ibu sholat maghrib nih. Allahu Akbar, sholat dong. Oke. Habis itu ibu kan tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Ibu. Ibu tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tangan kanannya langsung kerja. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Terus Rabbil firli selesai, wirid kelar, langsung
Berdiri lagi. Berdiri apa Ustazah? Berdiri niat sholat ba'diyah maghrib. Paham? Sengaja aku niat sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar, sholat kita. Maaf. Sholat kita Bu. Sholat apa tadi? Ba'diyah maghrib. Nah, habis sholat ba'diyah maghrib, lalu sholat apa lagi Ustazah? Kalau sudah salam, ibu langsung berdiri. Namanya sholat awal. Sholat apa? Mama tuh harus ulang-ulang. Kenapa? Kalau lagi hujan begini kader baik. Tadi habis sholat qobliyah ba'diyah, langsung berdiri. Usolli. Tadi apa Bu? Sunnah apa tadi? Sunnatal awwabina rakaataini lillahi. Atau pakai bahasa Indonesia, sengaja aku niat sholat sunnah awwabin 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Yuk kita praktek habis ini. Sholat awwabin. Sholat awwabin itu sholat yang dikerjakan idealnya 6 rakaat, berarti 3 sah. Saya ulang lagi. Sholat awwabin idealnya dikerjakan sebanyak ideal. Tapi Ustazah, nanti malam kan saya tadi baca zikiran. Orang keburu awabinnya semua. Dapatnya cuma 1. Tidak mengapa. Karena ini tidak ada ketentuan harus segitu. Paham? Namanya juga sholat Ingat sholat awabin tadi maknanya dikembalikan lagi. Awabin mengembalikan segala dosa kita, dikembalikan lagi, kita mohon maaf kepada Allah. Kira-kira sesuai nggak sama bulan Amalia bulan Rajab? Sesuai. Nah, rokaatnya ibu. Nah, ketika ibu tadi sudah baca, maka setelah baca Fatihah, ibu disuruh baca surah Al-Ikhlas 6 kali. Surah Al-Ikhlas berarti bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad. Saya ulang, tadi masih ada yang nanya, Ustazah, habis maghrib emang nggak zikir? Sholat awabin itu dikerjakan kalau masih cukup waktu. Tapi bagus nggak Ustazah awabin? Bagus. Karena di bulan Rajab kita disuruh banyak baca istighfar, disuruh bertaubat. Tadi hadisnya anibu ila rabbikum wastaghfiru dzunubakum. Masya Allah. Sudah? Sampai sini paham apa ora? Lupa apa enggak? Coba saya urut. Diurutin dulu ya. Sebelum adzan maghrib baca apa? Sebelum adzan maghrib baca apa? Surah Al-Fatihah. Diawali ta'awudnya bagaimana? A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wa min syarri hasidin. Balik lagi. A'udzu billahis samii'il 'aliimi. Bismillah lagi sebanyak tuh. Adzan maghrib. Kalau ibu-ibu yang memang sedang sholat, berarti adzan maghrib ke kamar mandi, cebok yang sedang nggak sholat, nunggu adzan selesai baru baca Ingat perempuan ketika haid jangan menjadikan haid itu penghalang, alasan. Wah, aku nggak bisa begini, aku kan sedang begini. Baca, paham ya Bu ya? Karena Rabbighfirli warhamni wa tub alayya itu bukan ayat Al-Qur'an. Oke, sudah. Habis itu ngapain tadi Bu? Habis sholat maghrib
Langsung baca Rabbighfirli. Dibaca berapa kali? 70 kali. Cara ngitungnya pakai jari yang ada di tangan setiap ruas. Nanti tangan yang kiri cuma nandain dapat berapa nih putarannya. Sampai putarannya 4, baru putaran kelima pakainya begini aja. Karena 70. Sampai sini paham? Habis itu baru baca wirid. Habis baca wirid, ibu sholat ba'diyah. Karena kalau ditanya awabin sama ba'diyah maghrib, yang mana yang utama? Ba'diyah maghrib. Jadi sholat sunnah itu tingkatannya banyak, Bu. Tingkatan sholat sunnah itu ada 3. Ibu sudah sampai sini paham? Tingkatan sholat sunnah itu ada 3. Nah, sholat ba'diyah, sholat sunnah rawatib itu menempati urutan kedua. Penting banget. Daripada ibu sholat awabin dikerjain tapi ba'diyah nggak dikerjain, saya lebih baik ba'diyahnya Tapi kalau hari ini dapat kesempatan saya sholat awabin, kata Allah tadi kan apa tadi dalam kitab Al-Um, inna du'a yustajabu. Nanti malam doa itu tidak ada yang ditolak. Paham ibu? Fahimtum? Fahimna. Filipitum? Filipina gitu ya. Fahimtum? Filipitum? Argentum? Nah gitu jawabannya. Coba. Fahimtum? Filipitum? Argentum? Indonesiatum? Oke. Sampai sini sudah paham? Baru sholat awabin. Jadi jangan sampai ba'diyahnya nggak Saya ulang lagi, ba'diyahnya dikerjain apa enggak? Dikerjain. Nah, karena tadi kan kita udah banyak tuh baca zikir, baca wirid, ba'diyah, ustazah keburu isya. Awabinnya kedapatan cuma 2 rakaat, boleh nggak ya Bu Ustazah? Ya boleh, kata siapa nggak boleh? Sampai sini paham? Oke, paham dong? Yang elah yang jawab ini. Ayo, nenek, ayo cepetan. Paham dong? Coba, paham dong? Jawab itu pahimna. Coba ya, paham dong? Apa benar sholat awabin harus 20 Ustazah? 20 itu terbanyak. Rokaat terbanyak sholat awabin itu 20. Kayak gini nih, sholat duha. Dalam kitab Nihayatuz Zen disebut sholat duha paling sedikit 2 rokaat. Oke? Kalau saya ngerjain cuma 2, ya boleh. 4, ya boleh. 6, ya boleh. 8, ya boleh. 12, boleh. Cuman kan semuanya ada tingkatannya. Kok namanya sholat sunnah? Gitu ya? Oke. Rakaat pertama tadi baca apa? Surah Al-Ikhlas. Dibacanya berapa? Kalau ibu baca surah Al-Ikhlas, jangan sampai dicepat-cepatin tangannya. Contoh, Allahu Akbar. Ibu kan baca tuh surah Al-Ikhlas sebanyak Gimana Ustazah caranya? Saya kan biasanya begini. Iya. Punten Bu, nggak usah dicepatin. Cukup ditekan. Apanya ditekan? Jarinya ditekan. Jangan semuanya ditekan. Ntar bingung. Belang mana tadi ya nyampainya? Oke Bu. Dan ketika membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 6 kali harus diawali oleh Gak boleh bacanya begini, bismillahnya di awal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Gak boleh, harus diawali oleh Fahimtum? Fahimtum?
Argentum. Ini masih lanjut apa kagak? Masih lama aja. Masih lama. Oke. Baru Ibu nanti kalau sudah baca surah Al-Ikhlas sebanyak 6. Jadi gini loh Bu, kenapa sih bacanya kok dianjurin surah Al-Ikhlas? Karena kan tadi awabin tuh kan kembali lagi. Saya kembalikan urusan saya, perilaku saya kembalikan, saya minta maaf sama Allah. Makanya sholat awabin itu dikerjakan setelah sholat maghrib. Kalau bisa harus setelah ba'diyah maghrib. Jangan sampai ba'diyahnya saya tidak setuju. No. Ba'diyahnya ditinggalin, awabinnya dikerjain. No. Paham Nenek? Gimana Nenek? No. Ya soalnya gini loh Bu, kadang-kadang kita itu Bu nggak tahu prioritas. Terus tahu FOMO Nek? Nah, tahu FOMO. FOMO tau nggak? FOMO apa Nek? FOMO. Nenek tahu nggak FOMO apa Nek? Hah? Corona. FOMO itu gini loh Nek, ngikut. Mentang-mentang di taklim tadi ustazah ngomong begini, ngikut begitu semua. Itu namanya orang FOMO. Ya Bu ya. Jadi ikut-ikutan. Tapi akhirnya justru yang penting malah termasuk besok kalau ba'diyah isya waktu Ramadan. Saya juga jadi Herman itu, lihat kan. Aku Herman tuh. Kenapa? Orang tuh kalau bukan heran lagi Bu, Herman. Orang-orang itu kalau di bulan Ramadan, dengerin orang. Apa sih ngantuk nih? Cupit nih. Dengerin orang. Nenek. Oke. Ibu, di bulan Ramadan tuh kadang-kadang kita begini loh Bu. Habis sholat isya, itu yang kadang saya suka ketawa tuh, lucu ibu-ibu tuh. Sebelum sholat isya, sholatnya khusyuk. Betul? Begitu kena oleng jamaah sholat isya, giliran ba'diyah isya belonjor semua. Mulai keluar anginnya, ngobrol sama teman-temannya. Ayo ngaku. Ada yang paling belakang di deket pojokan mulai nyender, ama neplokin kakinya. Ayo, kakinya diteplok-teplokin, badannya diteplok-teplokin. Kenapa? Capek bener gua. Sehingga aturan ibu nih yang saya sering tuh ngerasa aneh nih ibu-ibu, ba'diyah isaknya nggak dikerjain, tapi terawihnya dilengkapin. Itu namanya kebolak-bolak. Balik ya, kebolak? Oh iya, bukan kebolak-bolak ya. Ayo, ada nggak yang suka begitu? Di belakang belonjoran, kenapa? Itu kolak lagi perang baik di perut. Kolak amat teh masuk, apa baik dimasukin. Emak kan emang orang mau rugi. Di meja bekas anak orang habis kolak makan. Laki makan apa tuh, minum apa es buah kagak habisin. Betul kan Bu? Semua dimasukin, sebelum dimakan bilang begini, sayang bener ini boleh mahal. Dilogokin semua. Pas nyampe sholat tarawih, pas orang mau sholat tarawih, berasa habis sholat isyaknya. Lah ketika habis sholat isya, aturan ba'diyah isya, ibu malah belum sambil sendawa bolak-balik. Kenapa? Lah kolaknya baru nurunin satu-satu. Tadi kan ngantri kayak ngantri apa? PKH. Lanjut Ibu. Urutan sholat berdasarkan pahala, bukan. Urutan sholat itu berdasarkan keutamaannya. Karena ada sholat itu yang paling utama, itu sholat sunnah yang berjamaah. Contoh sholat idul fitri, sholat istis, sholat gerhana namanya sholat khusuf. Yang gerhana matahari disebut sholat kusuf. 5 sholat ini lebih utama dari seluruhnya sholat sunnah, menempati urutan paling pertama.
Baru sholat yang kedua itu sholat sunnah yang mengiringi sholat Ingat ya, sholat sunnah rawatib cuman nambelin. Kalau ibu punya utang fardu harus dibayar dengan sholat, tidak dengan sholat sunnah rawatib. Ibu punya utang sholat fardu, punya utang sholat duhur, nggak bisa ibu banyakin qobliyah ba'diyahnya. Karena qobliyah ba'diyah itu hanya menutup tambalan saja, tapi tidak bisa membayar keseluruh. Jadi kalau ibu punya utang duhur, ya duhurnya diqodho. Caranya gimana, Bu? Caranya? Maksudnya rawatib dulu sama apa kodok? Nanti kamu kodok. Oke. Rawatib kan sebenarnya duhur, kita punya kodok. Kalau qodho lakukan setelah sholat sunnah rawatib semuanya selesai. Karena qodho di sini jatuhnya qodho yang sudah nggak ketahuan Tapi kalau qodho yang ketahuan utangnya harus dikerjakan sebelum sholat apapun. Ngerti maksudnya? Saya itu kemarin ingat bener punya utang sholat duhur. Ibu belum boleh sholat duhur, belum boleh sholat sunnah qobliyah zuhur, tidak boleh. Siapa yang berpendapat? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang berpendapat. Kitabnya namanya Fathul Mu'in, bab tentang sholat. Oke. Gimana kalau hutang sholat yang lama-lama? Ustazah, jujur di waktu remaja banyak bolongnya. Nah ini yang saya bilang masa jahiliyah. Ya kan? Dulu ninggalin sholat enteng baik, kagak merasa disiksa-siksa, kagak takut disiksa, enggak pisan. Ya kan? Sekarang pas ngaji, astagfirullah, itu kalau ditulis Allahumma banyak bener saya utangnya. Lah yang tahu banyak dikitnya ya kita, apalagi yang nenek-nenek neng ini, neng nong neng klong awak bayar iwa teris kocakum. Oke, sudah nih. Nah, awabin tadi belum kelar. Nah, awabin tadi ibu bacanya Al-Ikhlas 6 kali. Habis itu baca Bismillah, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Baru kita ruku. Sampai sini paham? Berarti tata cara sholat awabin tadi gimana ibu? Sholat niatnya apa tadi? Saya niat sholat sunnah awal 2 rakaat karena Allah. Habis itu ibu baca Fatihah, terus baca apa? Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Cara ngitungnya pakai ini. Nanti yang 6-nya nggak usah, kan udah pas terakhir. Sudah ditutup surah Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Terus rakaat berikutnya sama. Jadi bacaan setiap rakaat sama. Al-Ikhlas 6, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ruku lagi. Sampai sini paham? Oke. Sampai berapa? Nah, ibu rokaat berikutnya ibu. Jadi rokaat tadi itu untuk rokaat pertama. Kan tadi ibu kan habis sholat 2 rokaat terus salam kan. Nah rokaat berikutnya ini bacaannya sama. Habis Fatihah baca Al-Kafirun, surah muter-muter. Oke, saya sepil langsung habis ini. Habis surah Al-Kafirun, surah yang kedua surah Al-Ikhlas. Oke, saya langsung sepil cara sholat awabin. Ibu, ini sudah mau jam 3 ya. Oke, saya langsung sepil habis ini. Cara sholat awabin. Kan tadi saya sengaja aku niat sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar, baca doa iftitah bagus. Walaupun sunnah tapi terus baca Fatih. Terus baca Al-Ikhlas. Caranya dihitung pakai jari kita yang sebelah Kak. Yang adanya di atas ditekan aja, jangan dicepatin. Oke? Kalau sudah Al-Ikhlas selesai, baca Bismillah, baca Al-Falaq. Terus bacaan
baru Allahu Akbar, ibu ruku, i'tidal, sujud kayak biasanya. Berdiri dong rakaat kedua. Bacanya sama, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, dilanjut Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Allahu Akbar, ruku lagi, sami Allah sampai salam. Kan ibu berdiri lagi dong. Kan tadi idealnya berapa? Ibu baru dapat 2. Berarti yang ketiga, keempat, 5, 6 sama. Yang 1, 2 1, 2 beda. 3, 4, 5, 6 sama. Kayak sholat duha begitu. Kayak sholat duha begitu. Oke. Sudah Bu? Ini rakaat ketiga. Niat lagi dong. Allahu Akbar. Baca doa if. Ini rakaat keberapa tadi? 3. Terus baca Fatihah. Baca apa Ustazah? Al-Kafirun. Cara ngitung surah Al-Kafirun biar nggak muter-muter. Suka kalau kita baca Al-Kafirun muter-muter. Betul? Dihitungnya pakai tekanan jari. Qul ya ayyuhal kafirun, ditekan yang ini. La a'budu ma ta'budun, ditekan yang ini. Wala antum 'abiduna ma. Terus wala antum baru lakum. Berarti kalau sudah wala antum abiduna ma, kalau sudah di sini nih wala antumnya jangan wala ana lagi, lakum dinukum, baru rakaat, baru kita i'tidal, sujud seperti biasa, berdiri lagi, terus baca Fatihah, baca qul huwal, terus ruku lagi. Yang agak berbeda itu rakaat pertama dan kedua, rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam sama. Salat duha begitu, di kitab Nihayatul Zen begitu. Jadi rakaat pertama bacanya apa Ustazah? Salat duha, gitu ya? Wasyamsi wa duhaha, asyam. Rakaat kedua baca apa? Qul ya ayyuhal, terus kita salam, berdiri lagi. Rakaat ketiga baca apa? Wadduha. Rakaat keempat baca qul huwallah. Ustazah saya pengen duha lagi, pengen banyak, boleh berdiri lagi. Tapi nggak seperti yang awal tadi. Cukup kul ya, kul hu, kul ya, kul hu, kul ya. Gitu. Fahim tum? Filipidum? Kutil tum? Ada. Ibu, udah ya. Wasyamsi nggak hafal bun, wadduha. Wadduha nggak hafal bun. Kuliah muter-muter bun, wal asri nggak hafal. Ina udah. Jurus mati terakhir. Fahim tum? Filipidum? Kutil tum? Kutilan. Sudah ya Bu ya? Karena sudah sore.